Ada di Institut Pertanian Organik di daerah Ayange. Di tempat inilah kita belajar tentang pertanian organik. Di tempat ini kita menggali ilmu tentang pertanian organik, dan tempat ini juga akan menjadi inspirasi pertanian organik. Di sinilah kita belajar bersama petani bagaimana melakukan pertanian organik sesungguhnya. Pertanian organik itu sebetulnya adalah suatu sistem usaha pertanian yang tidak menggunakan bahan kimia anorganik dan lebih mengutamakan sumber daya lokal yang dikelola secara berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berkeadilan, serta terdokumentasi. Nah, inilah kita ingin mencontohkan tentang pertanian organik. Seperti kita katakan tadi, bagaimana dalam pertanian organik ini semua yang dibutuhkan bisa diadakan di lahan itu sendiri. Nah, kebetulan lahan kami ini ada 1 hektar, dan ini kita blok-blok per 300 meter, dan itu kita pagar. Antara lain pagarnya daun titonia, ya, tanaman titonia. Ini sangat berguna untuk menjadi pupuk, bisa mendapatkan pupuk cair dan juga bisa untuk kompos. Kemudian juga kita menanam tanaman hijauan. Ini sekelompok lamtoro di kebun usaha. Ini pupuk hijau yang bisa kita panen setiap saat untuk menambah kesuburan tanah kita. Di samping itu kita juga menanam durian. Di pagar kita ini tanam macam-macam durian. Ini sangat berguna untuk pensiran nabati. Dan banyak lagi yang kita tanam di sini. Kita tanam samiloto misalnya. Kita tanam macam-macam pensiran nabati di pagar ini. Kemudian di dalam pertanian organik, kita pada prinsipnya tidak menginginkan tanah telanjang. Kita tidak menginginkan tanah telanjang. Untuk itu, kita menutupnya tanah ini sebelum ditanami. Setelah dibikin bedengan, ditutup. Ini kita tutup dengan daun titonia atau bunga pahit. Jadi ini dalam rangka mempertahankan kesuburan tanah, baik kesuburan fisik maupun kesuburan kimia dan kesuburan biologinya. Jadi kita tidak menginginkan tanah telanjang. Dan di lahan ini juga dalam 1 hektar ini kita menanam jeruk. Ini kita tanam jeruk madu. Dan jeruk madu secara organik ada sekitar 200 batang jeruk madu di lahan ini. Ini sambil kita berusaha tani, tanaman buah-buahan tentu akan panen sekitar 2,5 tahun lagi. Ini menjadi untuk proses jangka panjang bagi petani. Di samping itu, kalau tanaman sayuran, tanaman semusim bisa mereka panen bulanan. Kemudian kita tanam tanaman buah-buahan, mungkin bisa dipanen sekali 6 bulan setahun. Kemudian kita juga, tapi saya katakan tadi, kita nanam kayu, kita tanam durian. Ini semacam pensiun untuk petani, karena 10 tahun lagi tentu harganya sudah minimal Rp1 juta per batang. Tentu ini bisa dijadikan pensiun bagi petani. Ini adalah tempat belajar petani yang kita beri nama studi petani. Di sini petani belajar dari pengalaman. Tidak ada bedanya dengan penelitian-penelitian para pakar kita, dan di sini juga petani mengamati, dan hasil pengamatan nanti mereka diskusikan. Namun yang pada intinya di sini petani melakukan belajar lewat pengalaman, dan tentu hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam rangka pengembangan pertanian organik. Perlakuannya adalah perlakuan penggunaan
pupuk cair Titonia, perlakuan urin kambing sebagai pupuk cair, kemudian juga cair yang kecubung dengan air kelapa. Salah satu juga perlakuan di sini adalah tumpang sari, artinya mana tanaman pokok dan mana tanaman tumpangan. Ini kelihatan ada 3, ada cabai, bawang merah, dan ada selada merah. Ini jadi yang 3 komoditi ini diperlakukan dengan berbagai pupuk cair. Ini ada perlakuan lain, tumpang sari antara selada, cabai, dan bawang merah. Jadi berbagai macam studi dilakukan di sini. Nah, ini pun sedang dicari tanaman apa ditumpangkan dengan tanaman apa yang terbaik hingga bisa memberi keuntungan. Nah, inilah makna dari pertanian organik itu sendiri. Nah, yang menjadi sangat penting di dalam pertanian organik, pertanian organik tidak mengenal monokultur. Satu bedengan ini kita isi dengan berbagai tanaman. Seperti ini ada selada, lobak sawi, ada cabai, ada wortel, ada selada merah. Ini kita campur. Jadi dan semua tanaman akan saling memberi. Ini prinsip-prinsip kita di pertanian organik. Dan semua tanaman ditumpang sarikan. Tumpang sari per bedeng. Dan nanti akan kita gilirkan tanaman antar bedeng atau antar plot. Kemudian yang menjadi sangat penting juga di tanaman pertanian organik, seperti kami katakan awal dulu tadi, pertanian organik itu harus terdokumentasi. Maka semua kegiatan di lahan ini semua tercatat. Sebagai contoh, kapan kita membuka lahan ini, bagaimana riwayat lahan ini, sejarah lahan ada, dan itu tercatat, dan kapan lahan ini diolah pertama. Kemudian apa yang ditanami, seperti jeruk ini kita punya catatan, dari mana dibeli bibitnya, apa nama jenisnya, kemudian kapan ditanam, mulai dibuat lubang, kapan lubang dibuat, tercatat. Kemudian apa saja yang diberikan ke lubang, kapan ditanam, seterusnya kapan perawatan seperti pemangkasan, itu dicatat, kapan dipangkas, kapan dilakukan pemupukan, apa yang terjadi, kalau ada hama apa yang terjadi, tercatat, kemudian kapan itu dilakukan pengendalian, dan dengan apa. Jadi itu prinsipnya semua harus terdokumentasi. Karena pertanian organik adalah sebuah sistem yang terdokumentasi. Ini yang perlu kita komunikasikan kepada kawan-kawan petani. Nah, salah satu prinsip pertanian organik juga kita menginginkan seluruh benih berasal dari pengadaan sendiri. Jadi seperti ini buncis, ini adalah hasil panen kita di sini, dan selanjutnya akan dijadikan bibit, akan dijadikan benih untuk pengembangan buncis selanjutnya. Jadi betul-betul semua bertumpu pada sumber daya lokal. Pada hakikatnya dalam pertanian organik tidak ada uang petani yang harus keluar, dan semua agro input harus dibikin sendiri. Jadi tidak benih dibeli dari negara lain ditanam di sini. Jadi itulah upaya-upaya kita dalam rangka memendirikan petani. Jadi benih pengadaan sendiri. Ini prinsip-prinsip pertanian organik. Itu juga cabai bikin sendiri, tidak dibeli di toko. Kita melakukan pembibitan wortel. Ini bibit wortel. Jadi wortel kita pun kita bibit sendiri dan untuk ditanami berikutnya. Kita juga menyampaikan bikin pembibitan regundi. Regundi sejenis spesies danawati yang nanti ini sebentar lagi kita tanam sebagai pagar tanaman. Ini upaya kita membuat pembibitan kubis bunga, sehingga
untuk kubis bunga nanti kita produksi bibit sendiri. Oke. Dan di seluruh pagar tanaman kita tanam bermacam-macam tanaman. Kita sedang berada di pabrik pupuk, baik pupuk cair maupun pupuk padat. Namun sebetulnya ini adalah kandang kambing yang bisa menghasilkan pupuk cair, itu urin kambing, dan pupuk padat tai kambing. Dan satu ekor kambing menghasilkan urin kambing 2,5 liter per hari. Dan satu ekor kambing akan menghasilkan pupuk tai kambing 1 karung untuk 2 bulan. Jadi cukup lumayan sumber pupuk kita. Seperti kami katakan tadi, semua pupuk organik itu berasal dari petani sendiri. Nah, dari tuan saya 1 hektar lahan organik cukup kita pelihara 10 ekor kambing, dan itu sudah bisa mensuplai kebutuhan pupuk cair dan pupuk padat. Di samping kita menanam hijau-hijauan lain sebagai sumber pupuk kita. Jadi daun titonia juga enak untuk kambing, enak dimakan kambing. Daun titonia ini di samping digunakan sebagai pupuk hijau, digunakan sebagai produk tanah juga untuk makanan kambing. Jadi semua sisa-sisa tanaman kita berikan hijau-hijau juga bisa untuk kambing. Ini brokoli yang baru kita panen. Brokoli kita ambil bunganya. Ini untuk sayur. Dan sisa atau daun dari brokoli ini sangat disukai kambing. Tapi kambing memang makhluk yang sangat sensitif kalau brokoli yang kena disemprot dengan pestisida, sudah pasti kambing tidak mau makan. Dan ini khusus karena dia bebas dari penggunaan pestisida dan kambing berebut untuk makan daun brokoli. Beberapa jam lagi brokoli ini akan keluar dari kambing dalam bentuk pupuk cair dan pupuk padat. Ini makanya kita beri nama tempat ini sebagai pabrik pupuk. Nah, ini adalah tai kambing kita, dan ini kencing kambing. Memang kandang kambing kita lapisi dengan 2 plastik. Plastik pertama akan menampung urin kambing dan akan menampung tai kambing. Kemudian di plastik kedua otomatis akan menampung urin kambing saja. Jadi akan lolos begitu. Nah, inilah di kandang kambing ini kita ini sudah memproduksi urin kambing setidaknya 20 liter per hari. Tai kambing sangat susah untuk dihancurkan. Seperti ini belum bisa digunakan langsung untuk tanaman. Untuk itu tai kambing ini perlu dihancurkan terlebih dahulu. Jadi pengalaman kami, tai kambing ini baru bisa hancur kalau dicampur dengan kencing kambing. Ini kencing kambing, kita campur dengan kencing kambing.
dicampur satu-satu dengan kencing kambing. Ternyata 2 hari setelah dicampur dengan kencing kambing, tai kambing tambah kencing kambing, dia akan menjadi bubur cikam, bubur cik kambing. Dan ini sangat bermanfaat sekali untuk pupuk bagi tanaman. Perlu kita ketahui, tanaman butuh pupuk. Artinya tanaman butuh nitrogen contohnya. Sering orang terpeleset tanaman butuh urea. Padahal tanaman butuh nitrogen. Nitrogen itu berada di mana-mana. Seperti kita lihat tadi, bisa di daun titonia, di hijau-hijauan, bisa juga di bubur tai kambing. Ini sumber nitrogen. Jadi jangan hanya kita terperangkap dengan urea. Masih banyak jalan lain. Nah, kalau ini sudah siap digunakan oleh petani untuk pemupukan bagi tanaman. Selanjutnya nanti urin kambing ini kita baru menggunakan di sini 50 cc campur air satu-satu untuk satu tanaman. Saya pikir ini baru awal. Untuk perlu studi lagi berapa dosis sebenarnya dan berapa kali aplikasi. Nah, dari hasil panen kita yang kemarin itu kita aplikasi 2 kali sebulan. Nah, mungkin untuk lebih efisiennya bisa kita teliti lebih jauh. Ini di lahan ini nanti akan menjadi sumber informasi kita. Kemudian sisa-sisa tanaman ini segera akan jadi kompos. Nah, di sini kita membuat kompos. Sisa-sisa tanaman tadi, sisa-sisa dari makanan kambing kita masukkan ke dalam tempat bikin kompos ini, dan secara berlapis nanti kita tambah dengan pupuk tai kambing sehingga selama 2-3 bulan diperam di sini, dan itu akan jadi pupuk organik. Dan perlu diketahui, ini sengaja kita tutup dengan plastik supaya tidak hilangnya unsur hara karena air hujan. Jadi ini bisa dibuka, seterusnya setelah penuh dan setelah pengisian ditutup. Jadi ini dibuka waktu kita memasukkan bahan-bahan organik ke dalam ini. Ini sudah 2 lapis. Kita lihat ini, sisa-sisa makanan kambing, sisa tanaman. Yang di bawahnya perlu diketahui dialas dengan plastik. Ini dialas dengan plastik supaya unsur haranya tidak menjadi hilang ke dalam tanah. Jadi dialas dengan plastik. Ini dilapis. Jadi tidak ada yang terbuang di tempat ini. Ini adalah tanaman Titonia diversifolia yang banyak tumbuh di lahan-lahan pertanian kita. Selama ini tanaman ini kurang termanfaatkan oleh kita. Padahal ini adalah tanaman yang sangat banyak mengandung pupuk, terutama kalium, nitrogen, dan fosfat. Untuk kita, tanaman ini kita gunakan baik sebagai pupuk dasar maupun sebagai pupuk susulan dalam bentuk cair. Yang diambil adalah bagian pucuk dan batangnya yang masih muda. Jadi ini ditandai masih warna hijau. Ini juga adalah tempat membuat pupuk cair. Bahannya dari Titonia. Jadi bunga pahit itu Titonia. Kita pangkas dari kebun kita sendiri dan kita masukkan ke sini. Kemudian tutup dengan plastik. Dan airnya akan menetes ke bawah.
Ini kita alas dengan plastik. Ini airnya masuk ke tempat penampungan. Setelah penuh kita pindahkan ke sini. Dari hitung-hitungan kita, satu beban tetonia 20 kg tetonia itu selama seminggu menghasilkan 5,5 liter cairan tetonia. Dan cairan ini nanti kita aduk satu-satu dengan air dan itu siap diaplikasikan di lapangan. Nah, dosis sementara yang kita gunakan 50 cc atau setengah gelas botol aqua supaya ke tanaman. Ini baru tahap pertama. Itu selanjutnya nanti akan ada uji-uji oleh petani sendiri. Ini semacam sumber daya lokal yang perlu kita berdayakan. Ini dapur sederhana. Walaupun sederhana, ini tempat membuat ramuan nabati dan juga tempat membuat agen hayati. Di sini kita berbanyak mengolahnya. Ini serangga yang terperangkap oleh jenang balaba. Nah, begitulah semacam ekosistem di lahan usaha tani organik hingga amat terkendali oleh keseimbangan alami. Di dalam pertanian organik, ketahanan agroekosistem adalah satu kunci keberhasilannya. Untuk memperkuat ketahanan agroekosistem ini, salah satu caranya adalah dengan mengaplikasikan musuh alami atau yang lebih kita kenal dengan nama agens hayati. Agens hayati ini sebagian besar berasal dari jenis mikroba. Seperti di kelompok virus, contohnya adalah SENTV atau SLNTV. Dari kelompok cendawan seperti Trichoderma, Biophilia, Nummuae atau Metarhizium. Sedangkan dari kelompok bakteri seperti Pseudomonas fluorescens atau yang lebih kita kenal dengan istilah PF. Biasanya agens hayati ini disimpan di dalam kulkas. Tetapi di tingkat petani, kulkas ini agak sulit diadakan. Sebagai pengganti, kita gunakan kaleng bekas. Agens hayati kita simpan di dalam kaleng bekas, kemudian kaleng bekas ini kita simpan di dalam sumur. Penambahan agens hayati ke lahan usaha tani dapat dilakukan melalui penyemprotan agar keberadaan agens hayati tersebut tersedia di dalam populasi yang optimal. Rafa ulat potong terserang oleh Biophilia. Ini adalah jamur entopatogen Biophilia bassiana. Biasanya dia hidup di alam ini, hidup pada sisa-sisa tanaman atau dia bersifat subtropit. Apabila serangga datang sini, dia akan terkontaminasi dengan oleh Biophilia bassiana ini. Kemudian ada satu lagi, ini Nummuae. Juga banyak kita temukan di lahan kita ini. Sehingga dengan adanya Biophilia dan Nummuae yang bersifat entopatogen dan juga bersifat subtropit di tanah, ekosistem di lahan ini semakin stabil. Nah. Ini adalah tempat persemaian kita. Semua baki sini kita isi terus, dan persemaian ini menampung setidaknya 5.200 benih. Jadi setiap benih yang dari kosong dan selalu diisi. Jadi ini akan selalu tersedia benih kita sebanyak 5.200 bibit. Hingga setiap lahan yang kosong akan kita tanami. Jadi dalam hal ini tidak ada lahan yang kosong. Dan kita selalu standby dengan
bibit. Sudah miring, kita bikin teras. Inilah yang kita katakan tadi, dalam berusaha tani harus berwawasan lingkungan. Kita tidak merusak alam, dan ini teras menjadi teras permanen. Dan di mana-mana juga ada jeruk. Ini sebentar lagi akan kita tanami. Dan di pinggir kebun ini kita tanami tanaman hijauan dan juga kita tanami pisida nabati. Ini kita tanami. Fungsi teras di sini supaya unsur hara yang ada tidak hanyut dan air pun tidak akan pernah langsung terjun ke bawah, cuma akan turun di sini dan di pinggirnya kita bikin semacam parit sehingga akan terjadi resapan air. Berbagai jenis bunga yang kita tanam sehingga bisa kita lihat faktanya sekarang berbagai macam prestoid ada, berbagai macam. Itu akan menjadi mangsa bagi larva prestoid sendiri. Dan berbagai serangga akan tertarik kepada warna-warna kuning yang kita kenal juga dengan yellow thread. Jadi di kebun ini kita menanam berbagai jenis bunga-bungaan. Sekarang sudah jam 4:30 sore dan kabut pun sudah mulai turun, cuaca pun sudah mulai dingin, dan di belakang kami ada kolam. Ini sengaja dibikin untuk penampung air. Air gunung kita tampung di sini, air hujan pun ditampung di sini, karena waktu musim kering ini digunakan untuk penyiraman tanaman. Atau kalau hujan tidak turun selama 3 hari, maka tanaman sayuran khususnya wajib kita siram. Itulah gunanya kita bikin kolam. Kolam memang kita bikin agak luas sedikit dan kita alas dengan plastik dan kita beri nama dengan kolam tahan gempa.